Oke, agenda kita pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua Gema Wahyu Ilahi, dan yang ketiga sambutan oleh Ketua Komisariat Revivalis, dan dilanjutkan acara utama kita yaitu pelatihan desain grafis, dan dilanjutkan tanya jawab, dan selanjutnya penyerahan sertifikat dan foto bersama, dilanjutkan dengan penutupan. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, selama pelatihan berlangsung yang bisa dimohon untuk menyalakan kameranya, dan selama materi berlangsung harap untuk mematikan mikrofonnya. Dan bagi yang punya pertanyaan bisa di-keep dan akan dibuka sesi tanya jawab setelah materi dilakukan. Terima kasih. Oh, maaf. Jadi revisi, jadi 3 penanya terbaik akan mendapatkan Canva Premium. Terima kasih. Saya ucapkan lagi selamat datang buat teman-teman yang udah hadir dalam acara pelatihan desain grafis dari pimpinan Komisariat Revivalis. Dan buat teman-teman yang udah hadir, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum hadir, bisa dibantu untuk hubungi untuk segera gabung dan bisa mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan juga buat teman-teman nanti sewaktu pelatihan telah berlangsung, harap yang bisa untuk mengaktifkan kamera dipersilahkan, dan untuk mikrofon harap dimatikan selama materi sedang berlangsung. Dan yang mempunyai pertanyaan bisa di-keep terlebih dahulu, dan nanti akan ditanyakan waktu sesi tanya jawab telah dibuka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyisihkan waktunya untuk menghadiri pelatihan ini. Dan sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini supaya acara ini dapat acara pelatihan desain grafis, improving graphic design skill and creativity in digitization era, dapat berlangsung dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Dan untuk memulai pelatihan ini, marilah kita mulai bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Acara selanjutnya yaitu Gema Wahyu Ilahi yang akan dibawakan oleh Imawati Amalia Diani. Kepada Imawati Amalia Diani kami haturkan. Halo. Halo. Okay. Apakah suara saya terdengar? Ya, dengar. Oke. Sudah Imawati Amalia, saya Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fama syahida minkum asy-syahru falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra
litukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yashkudun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Imawati Amalia. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Imawan Zulfan selaku ketua bidang Medcom. Kepada saudara Imawan Zulfan kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mas Sirajul Isnata Putra selaku pemateri, yang saya hormati Mbak Laili Nurdiana selaku Ketua Umum IMM Revivalis, yang saya hormati seluruh pimpinan dan kader IMM Revivalis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan kehendaknya acara pelatihan desain grafis ini bisa terselenggara dengan lancar. Langsung saja, pertama di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya untuk membantu mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Kedua, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Ketiga, kami berharap dengan diadakannya acara pelatihan desain grafis ini mampu mengolah kreativitas dan menuangkannya dalam bentuk visualisasi yang menarik. Terlebih lagi di era revolusi industri 4.0, desain grafis memiliki peran yang cukup penting dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya untuk menyukseskan penjualan suatu produk maupun event, pemasaran dan periklanan yang dengan konten visual yang menarik. Contoh lain, semisal kita punya usaha online, kita tidak perlu menyewa desainer karena kita bisa membuatnya sendiri. Terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang menyempatkan hadir dalam acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Zulfan, dan selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Imawati Rina, yakni sebagai Ketua Umum Revivalis. Kepada Imawati Rina dipersilahkan untuk sambutannya dan sekaligus membuka acara pelatihan ini. Kepada Mbak Rina, kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati pemateri kita hari ini Mas Raju Isnata, maaf. Dan yang saya sayangi teman-teman semua yang hadir pada saat hari ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada acara pelatihan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni antinur Islam. Di sini saya berterima kasih kepada pertama pemateri yang sudah menyempatkan waktunya untuk membagikan ilmu yang beliau miliki kepada kita
Semoga sedikit banyak nanti ilmu yang beliau sampaikan kepada kita akan bermanfaat. Nah, yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman juga. Pada weekend ini teman-teman masih meluangkan waktu ya untuk sekedar menuntut ilmu yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita. Mungkin kalau belum bermanfaat sekarang, insya Allah ke depannya pasti akan bermanfaat. Harapannya semoga nanti ilmu ini mampu menjadikan kita sebagai individu yang punya daya saing di tengah kondisi semua yang serba digital. Baiklah, langsung saja acara pelatihan ini saya buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa lancar sampai dengan selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Imawati Rina. Dan sebelumnya, sebelum acara utama dimulai, saya mau menyapa terlebih dahulu pemateri kita pada hari ini. Halo Mas Raju, sudah bisa mendengar? Halo, halo. Halo, Suara saya terdengar. Terdengar jelas, Mas. Oke. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Oke. Sebelum Mas Raju menyampaikan materi yang bermanfaat banget bagi kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membaca kurikulum vitae dari Mas Raju. Jadi, nama lengkap Siraju Isnata Putra, seorang ilustrator dan juga desain grafis. Riwayat pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Sedayu, dilanjutkan S1 Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang. Organisasi yang telah diikuti sebagai anggota Indonesia Football Artist pada tahun 2021, Ketua Umum IMM pada tahun 2021, Ketua Bidang Medcom pada tahun 2020, dan Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi pada tahun 2019. Pengalaman kerja sangat banyak. Yang pertama pada desainer grafis sampai sekarang. Setelah itu di desain grafis di Arifin Sedayu Tour on Travel, desain grafis di ATGI, ICNN Kemenparekraf, UI Game Designer di Satriver Studio, dan juga 2 dimensi artis pada Agate Studio. Mungkin itu CV singkatnya dari Mas Sirajul Isnata Putra. Dan bagi teman-teman, bisa dipersiapkan dirinya untuk menerima materi yang sangat bermanfaat dari Mas Raju, dan juga bisa dipersiapkan yang bisa untuk menggunakan laptop bisa dinyalakan supaya nanti setelah pemaparan materi akan ada praktek singkat dari materi yang telah disampaikan. Oke, Mas Raju sudah siap? Siap. Oke. Kepada Mas Raju, saya aturkan. Oke, terima kasih. Zulfan ini adik kelas saya di SMA. Jadi kita udah kenal sebelumnya. Mungkin saya izin share screen dulu ya teman-teman. Apakah sudah kelihatan? Jelas, Mas. Oh ya, ini saya pakai 2 device ya, soalnya mikrofon di laptop saya dan juga webcamnya itu lagi rusak. Jadi saya pakai 2 device. Sebelumnya mungkin tadi Zulfan sempat menyebut saya ketua IMM gitu kan. Mungkin saya jelaskan dulu. Saya berasal dari komisariat ekstra di UM yang sekarang udah berubah menjadi nama komisariat Chromium.
biar dikira nggak ketua IMM apa gitu. Kemudian mungkin saya mau bertanya dulu sebelumnya, kira-kira yang mendesain feed di IG Komisariat Revivalis itu siapa? Saya mau tanya dulu. Siap Mas, saya Mas sebagai ketua Medcom. Mantap. Saya apresiasi banget ya, soalnya itu keren banget desainnya. Oke. Mungkin langsung saja ya saya lanjut ke apa yang mau kita bicarakan pada hari ini. Sebelumnya mungkin saya mau bercerita tentang pengalaman saya sekitar beberapa tahun yang lalu, kira-kira waktu saya SMA gitu. Waktu itu saya pertama kali mulai mencoba untuk beralih dari karya tradisional seperti gambaran tangan, terus kemudian ada lukisan, dan lain-lain seperti itu, menuju ke arah karya yang bersifat lebih digital. Seperti contohnya mungkin ilustrasi digital, desain grafis, vektor art, konsep art, dan lain-lain, yang semuanya bersifat media digital. Dimana waktu itu saya cuma sekedar mencoba untuk membuat karya yang saya sukai gitu, sekaligus melatih diri, melatih skill seperti itulah. Nah, waktu itu saya melihat karya saya itu kayak masterpiece banget gitu di waktu itu. Dan kadang suka sempat ngerasa nggak percaya, ternyata bisa loh, aku bisa bikin karya kayak gini. Itu dulu ya. Hingga akhirnya saya masuk ke jenjang kuliah dan mengambil jurusan dan juga prodi yang saya geluti saat ini, yaitu desain komunikasi visual. Nah, di situ saya mulai mendapatkan beberapa ilmu tentang desain grafis terutama. Dan di situ saya mulai menyadari di mana letak-letak kesalahan dari karya-karya yang saya bikin. Yang dulunya saya anggap masterpiece, dan sekarang mungkin apa ini? Gitu. Tapi biarpun seperti itu, saya tetap menikmati proses yang sudah saya jalani dari awal sampai hingga akhirnya bisa di tahap ini, dan mungkin ke depannya bisa lebih baik lagi. Nah, teman-teman, kenapa saya menceritakan hal ini? Bukan karena saya ingin atau membuat kalian merasa kurang pede gitu, terhadap karya kalian. Justru harusnya kita berbangga kalau misalnya kita udah bisa mengkoreksi atau bahkan menertawakan karya kita yang dulu. Soalnya di situ kita jadi merasa berproses, kita jadi tahu kira-kira di mana sih letak kesalahan kita. Nah, alasan lain kenapa saya menceritakan cerita ini adalah karena setelah saya mendapat ilmu yang saya dapat dari dunia desain, saya menjadi mengerti ternyata dalam membuat sebuah karya desain itu terdapat rules atau aturan-aturan yang harus kita patuhi gitu, supaya karya desain yang kita ciptakan tersebut bisa memenuhi tujuan kita menciptakan karya tersebut. Jadi mungkin kita sebelumnya harus tahu kenapa kita menciptakan sebuah karya desain dan bagaimana sebuah desain bisa disebut good looking atau good design. Nah, dalam hal ini adalah desain visual atau desain grafis ya. Karena kita kan berfokusnya di situ. Jadi tujuan dibuatnya sebuah desain adalah untuk memecahkan masalah. Masalah apa? Dalam hal ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan informasi lewat media visual, lewat media yang bisa terlihat oleh mata. Nah, kalau begitu, kita cukup menempelkan tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang mendefinisikan apa yang mau kita sampaikan dong. Ya, memang seperti itu. Jadi misal nih, kita bikin poster. Ya cukup kita kasih background polos, misal warna putih, kotak, terus kasih tanggal, terus kasih nama acaranya apa, terus tempatnya di mana, harinya kapan,
media sosial yang bisa dihubungi apa, kontak personnya apa, gitu kan. Nah, kira-kira orang-orang bakal atau target audiens kita bakal melihat atau suka melihat poster seperti itu nggak? Apakah dia bakal aware terhadap informasi-informasi yang ada di dalam poster tersebut? Ya bisa jadi. Mungkin iya, mungkin tidak. Itu tergantung selera mereka. Kok bisa iya? Padahal kan itu cuma poster biasa. Nah, jawabannya bakal kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, tapi sebelumnya, kira-kira antara dua poster ini, kira-kira mana yang lebih menarik? Di sisi konten, dua-duanya sama memuat konten yang sama gitu. Dan di situ sudah terlihat jelas kira-kira acaranya apa, terus kegiatannya ngapain, terus tanggalnya kapan, tepatnya di mana, jamnya berapa, gitu kan, sama kan. Tapi kira-kira lebih menarik yang mana gitu? Mungkin teman-teman punya jawaban sendiri ya, tergantung selera masing-masing. Ya mungkin saya suka yang kiri polos itu soalnya ya lebih jelas aja. Ya terus ngapain coba harus ada elemen-elemen lain yang tidak terlalu penting di situ. Yang penting kan informasi. Atau mungkin yang kanan. Di situ lebih enak dilihat gitu kan. Ada tulisan Eat Street Food Festival yang dibikin seolah-olah ini kayak benar-benar festival makanan gitu. Terus ditambahin ilustrasi biar lebih menjelaskan acaranya tentang apa. Terus penataan layout juga berpengaruh di situ. Itu kan sangat-sangat presisi gitu, kanan kiri tengah itu sama semua. Nah kira-kira teman-teman bisa lah menjawab kira-kira mana yang lebih menarik dan mungkin punya insight sendiri terhadap dua poster ini. Nah teman-teman, dalam membuat desain grafis kita nggak bisa asal-asalan. Kalau misal kita ingin desain kita ini dilirik atau dilihat oleh orang lain. Kemarin saya melihat sebuah video pembelajaran yang sangat menarik dan membuat saya sadar ternyata penerapan dasar-dasar desain grafis itu memang nyata dan bisa kita amati di kehidupan kita sehari-hari, terutama di gadget kita, laptop kita, atau mungkin personal komputer kita atau PC kita. Nah, prinsip dasar yang digunakan dalam desain itu merupakan awal dari sebuah atau setiap media visual, mulai dari seni rupa murni seperti yang ada di gambar di kiri itu, hingga ke seni modern seperti desain website yang ada di gambar kanan ini. Bahkan hingga masuk ke detail terkecil seperti font yang membentuk sebagian besar komposisi di desain website ini kan. Nah, kira-kira apa yang menjadi persamaan dari contoh dua desain ini? Dua contoh ini mereka mempunyai teori dasar yang saling melengkapi satu sama lain. Dan teori-teori ini disebut sebagai prinsip desain grafis, prinsip dasar desain grafis. Mungkin buat kita orang awam, dasar-dasar tersebut mungkin kelihatan rumit atau mungkin terlalu teoritis gitu kan. Tapi dasar-dasar desain ini bisa kita praktekkan ketika kita mulai mempraktekkan dengan hal-hal yang sederhana gitu. Bisa dilihat dalam poster ini. Simple, tapi tujuan dibuatnya poster ini tersampaikan. Ini kan sebuah kata-kata atau mungkin kalimat yang memuat tentang apa ini? Punya itulah ya. Nah, bisa dilihat dari segi komposisi ini sangat-sangat simpel dan kita pasti bisa membuat ini. Yang penting bagaimana cara kita menata layout itu supaya terlihat enak dilihat meskipun itu simpel. Mungkin teman-teman bisa menyadari ya, dari tadi slide yang saya tampilkan ini sangat-sangat simpel. Cuma sekedar background putih,
terus ada kata-kata, tapi menurut saya itu yang udah terbaik daripada harus rame-rame dan akhirnya apa yang mau saya sampaikan atau yang mau saya perlihatkan itu jadi tidak jelas. Seperti itu. Itu sebenarnya tergantung selera sih. Kalau misal teman-teman mau yang lebih ramai, itu bisa. Yang penting teman-teman tahu bagaimana cara mengaturnya. Nah, sekarang langsung saja kita mulai ke dasar desain grafis. Ini saya kutip dari sumber kreatif.com. Yang pertama ada garis. Nah, garis ini dia akan selalu ada di setiap desain, baik itu berupa titik-titik yang kemudian membentuk pola garis dan sebagainya. Terus garis bisa memiliki ukuran yang berbeda-beda, 12 pixel, 16 pixel, dan lain-lain. Itu tergantung kebutuhan. Nah, garis ini memiliki fungsi yang berbeda di setiap penggunaannya. Bisa digunakan sebagai pembatas teks, atau mungkin untuk mengarahkan audiens biar melihat atau membaca ke titik tertentu. Jadi kita bisa mensekat-sekat apa yang mau kita sampaikan dengan si garis ini. Jadi garis menjadi sangat fundamental di dalam sebuah desain. Mungkin kalau zaman dulu kita lihat desain-desain zaman dulu itu masih banyak berkutat dengan garis-garis. Gitu. Mungkin ada yang garis sangat-sangat tebal gitu. Dan sekarang garis-garis ini udah mulai dihilangkan oleh desainer zaman sekarang, soalnya dianggap mengganggu. Dan sekarang cuma sekedar dibikin sebagai elemen penghias saja gitu kan. Teman-teman pasti udah sering melihat model-model desain seperti itulah. Terus kemudian ada bentuk. Nah, bentuk di sini dia berperan sebagai point of interest atau point of elemen yang bakal menjadi titik utama dalam sebuah desain. Bentuk ini kan berbagai macam ya, dan bentuk ini adalah elemen desain yang paling banyak digunakan setelah garis. Nah, bentuk ini juga sebenarnya terbentuk dari garis-garis yang sudah menjadi satu. Nah, bertujuan sebagai point of interest tadi. Bentuk sini ada kotak, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Teman-teman tahu lah seperti itu. Kemudian ada tekstur. Nah, tekstur ini bertujuan atau mempunyai tujuan yang membuat karya desain kita menjadi lebih hidup. Jadi nggak flat gitu. Ya, misalkan bisa dilihat seperti contoh yang ada di sebelah kanan ini, di mana poster bertuliskan Olivia, itu kan simple banget ya. Cuman tulisan Olivia, terus dikasih foto buah-buahan, sayur-sayuran, background-nya putih. Tapi di situ ada yang membedakan dan membuat dia nggak terlalu simple banget lah. Yaitu ada teksturnya. Di situ kan bisa kelihatan gitu kan. Kalau misal itu rada kasar. Gitu. Nah, itu yang disebut sebagai tekstur. Kemudian ada warna. Nah, warna ini salah satu elemen yang benar-benar sangat-sangat penting dalam membuat sebuah desain. Teman-teman pasti kadang kesulitan gitu kan. Kira-kira kita pakai warna apa nih? Terus kira-kira warna ini cocok dikombinasikan sama warna apa? Nah, sebenarnya kita bisa mengetahui kira-kira kita mau menggunakan warna apa dalam membuat desain kita itu dengan cara kita mengetahui kira-kira target audiens kita siapa. Misalnya kita mau membuat desain yang berhubungan dengan anak-anak, pasti kita nggak mungkin bikin warna yang monokrom gitu dong, yang satu warna, misalnya hitam, abu-abu, putih.
Itu kan kalau misalnya target audiens kita anak-anak, sangat-sangat kurang menarik ya. Nah, mungkin kita bisa pakai warna yang lebih colorful gitu. Warna merah, kuning, hijau seperti itu. Nah, itu sebenarnya warna itu digunakan untuk mengangkat emosi audiens. Jadi kita bakal dapat perhatian dari audiens melalui apa yang kita tampilkan atau warna yang kita tampilkan di situ. Nah, warna juga bisa merepresentasikan isi konten desain yang kita buat seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya contohkan dengan anak-anak tadi itu. Kemudian ada value. Value atau biasa bahasa Indonesia itu nilai gitu kan. Nah, kurang lebih sama seperti si warna ini. Si value ini dia bakal ada kaitannya dengan emosi atau emosional perasaan audiens kita. Kira-kira apa yang kita bikin bakal menjadi bernilai nggak ya di mata audiens kita? Seperti kalau misalnya contohnya anak-anak tadi, kira-kira mereka bakal ingat nggak ya sama konten yang kita sajikan? Nah, seperti itu. Bedanya value ini bakal lebih membekas ke hati audiens daripada warna. Cuman bisa dibilang warna itu sebagai pengantarnya gitu. Pengantar menuju ke value yang mau kita tawarkan. Kemudian ada space atau ruang, atau bisa disebut ruang kosong. Nah, ruang di sini juga sangat penting. Sebenarnya semua penting, soalnya kan ini kan dasar fundamental desain grafis. Nah, ruang di sini sebagai apa sih? Bisa dilihat dari contoh yang ada di sebelah kanan. Di situ dalam satu halaman atau dua halaman itu hanya ada beberapa teks saja gitu. Satu gambar, terus ada tulisan satu gede, terus satu lingkaran, sama satu tulisan. Itu kan kesannya kayak, wah kosong banget nih. Tapi teman-teman merasa ini enak dilihat nggak? Kira-kira ini terlihat sumpek nggak? Atau mungkin terlihat terlalu kosong nggak? Nah itu kita bisa mengakalinya atau mempelajarinya saat kita mengerti bagaimana komposisi itu dibuat. Nanti bakal ada kaitannya dengan materi selanjutnya. Nah, desain yang sumpek atau mungkin terlalu luas, terlalu kosong, itu bakal kurang enak buat dibaca. Nah, kemudian kita lanjut ke prinsip desain grafis. Di sini juga ada beberapa kalau misal si prinsip dasar yang tadi itu kan ada elemen-elemen ya, elemen yang jelas gitu. Ada garis, ada bentuk, ada warna. Itu kan bisa dilihat secara mata. Kalau prinsip ini juga digunakan, cuman dia istilahnya apa yang kita rasakan gitu. Jadi kita mainnya dari hati. Kalau yang dasar tadi itu kan dari visual, dari penglihatan. Sekarang kita bisa mengatur ini dari hati. Cocoknya kayak gimana? Nah, ada beberapa nih. Yang pertama ada balance atau keseimbangan, tata letak. Nah, ini kurang lebih bakal sama kayak yang space tadi. Jadi kita harus mengatur bagaimana keseimbangan antara elemen desain satu sama lain seperti bentuk, garis, atau mungkin teks dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari contoh samping ini, itu kan semacam apa ya, kayak website desain gitu kan. Nah, satu gambar gede ditaruh di sebelah kanan, sedangkan tulisan-tulisannya
ditaruh di sebelah kiri semua, nggak ada yang ditaruh di sebelah kanan gitu kan. Kenapa ditaruh di situ? Kenapa nggak dicampur ke sebelah kanan? Soalnya itu bakal membuat atau membuat tulisan yang ada di situ terdistorsi atau tersamarkan dengan backgroundnya gitu. Kalau yang di kiri itu kan kayak ruang kosong yang benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Nah, gitu. Kita mengatur keseimbangan tata letak seperti itu. Perlu latihan beberapa kali ya untuk bisa menyesuaikan kira-kira tata letak yang cocok itu seperti apa. Dan sampai sekarang pun saya masih kadang kesulitan gitu. Saya kira cocoknya seperti ini, taruh mana. Nah, itu harus tetap dilatih. Soalnya ini mainnya perasaan gitu. Kemudian ada priority atau prioritas, dominance. Kata lainnya dominance atau dominasi. Nah, di sini kita harus menentukan kira-kira prioritas dari informasi yang akan kita sampaikan itu bagian mana sih? Yang mau kita tonjolkan itu bagian mana sih? Bisa dilihat dari contoh yang ada di sebelah kanan ini, tulisan Polish Cinema itu kan gede banget ya. Terus di bawahnya ada tulisan Keep an Eye on Us. Nah, kita jadi tahu nih, kira-kira ini apaan sih? Kita jadi tahu kalau misal itu sebuah acara kayak pertunjukan gitulah, sinema. Nah, tulisan eventnya ditaruh di sebelah tengah, gede, dan sangat-sangat kontras, biar kelihatan jelas banget. Terus di bawahnya ada informasi-informasi kecil seperti Grand Hotel, 45 Boulevard, De La Crescente, apa ini, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu ditaruh di bawah biar dia sebagai informasi tambahan gitu. Terus bawahnya lagi ada lebih kecil lagi sponsor mungkin. Nah, itu mereka kan punya ukuran dan dimensi yang beda-beda. Itu menentukan prioritas mereka gitu. Kira-kira audiens ini harus melihat yang mana dulu sih? Yang atas dulu terutama, judul-judul eventnya terutama. Kemudian ada subjudul event yang mendefinisikan ini kegiatan apa. Seperti yang di awal tadi, yang kegiatan food apa tadi, yang makan-makan itu. Itu kan awalnya kita nggak tahu nih, ini eat apa tadi. Terus bawahnya kan ada food festival. Nah, kita jadi tahu, oh ini ternyata food festival. Ternyata festival makanan. Seperti itu. Nah, ini juga sama, saling berhubungan antara satu sama lain dengan prinsip desain yang lain. Dan ya, dalam membentuk prioritas atau dominasi di desain ini, kita juga bisa menggunakan font yang berbeda. Seperti di contoh ini. Kita pakai font yang lebih bold atau lebih tebal gitu kan. Buat acaranya, nama acaranya. Terus kemudian kita pakai font yang lebih tipis buat informasi tambahan di dalamnya. Gitu. Kemudian ada proporsi. Nah, ini juga penting juga. Ini tetap berhubungan dengan ya, prinsip-prinsip yang lain. Di sini proporsi digunakan sebagai skala untuk membandingkan elemen yang satu dengan yang lain. Jadi kita bisa lihat di contoh yang di sebelah kanan ini. Nah, itu kan proporsinya bisa terlihat, bisa dikatakan seimbang lah. Soalnya di situ menampilkan gambar yang gede, tapi tulisannya juga nggak kalah, istilahnya nggak tenggelam gitu. Masih tetap kelihatan. Kayak itu ada sepatu kecil, tapi
sepatunya sangat-sangat stand out gitu, dibanding tulisannya. Dia menonjolkan produknya di situ. Jadi mungkin tulisan yang di belakang rada nggak kelihatan ya. Tapi itu emang dibikin seperti itu biar si audiens ini ngeh apa sih ini yang diiklankan, itu sepatu. Terus kemudian sampingnya ada poster orang warna hitam putih. Di depannya ada tulisan yang gede juga. Nah di situ dia lebih menonjolkan istilahnya tagline yang dia angkat gitu. Jadi background-nya nggak terlalu kontras, lebih ditonjolkan yang menjadi tulisan atau mungkin sebagai tagline di sini. Lanjut ke kontras. Nah, kontras di sini berfungsi sebagai pembeda di setiap elemen. Jadi kalau kita membuat desain, kita harus memikirkan elemen yang satu dengan yang lain ini kontras nggak? Terutama yang mau ditonjolkan itu yang mana? Nah itu yang harus kontras. Bisa dilihat dari poster-poster sebelumnya, bagaimana kekontrasan itu dibikin biar tulisan yang mau diangkat itu lebih stand up daripada background-nya. Nah, kalau kita mengaplikasikan prinsip desain kontras ini, kita juga harus mengerti bagaimana cara kita memainkan warna. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa menciptakan kekontrasan ini, maka keseimbangan dan juga proporsi terus prioritas tadi itu bakal tercipta. Jadi itu ini tetap menjadi salah satu elemen yang penting dalam membuat desain. Kemudian ada ritme. Nah, ritme ini apa sih? Nah, ritme ini salah satu prinsip desain grafis yang dia bakal menjadi pengarah audiens untuk melihatnya ke arah mana. Awal dilihat sampai akhir itu bagaimana. Nah, itu yang disebut ritme. Bisa dilihat dari contoh di sebelah kanan ini. Itu kan random banget ya kelihatannya. Tapi sebenarnya gambar ini berirama gitu. Berritme. Bisa dilihat kira-kira ini arahnya kemana sih? Terus habis dari sini melihatnya kemana sih? Jadi itu teman-teman bisa lihat ya. Tuh, kira-kira. Kemudian ada harmoni. Harmoni ini apa? Harmoni ini bisa disebut juga sebagai kesatuan atau unity. Nah, ketika semua prinsip desain atau elemen desain, elemen dasar desain tadi sudah tercapai, di situ akan membentuk sebuah harmoni, kesatuan. Nah, ketika kita sudah bisa menciptakan sebuah harmoni atau keserasian dalam karya kita, karya desain kita, berarti bisa dikatakan desain kita ini sudah berhasil dibikin. Bisa dilihat dari contoh di sebelah kanan ini. Ini kan dilihatnya enak banget ya. Kontrasnya dapat, terus point of view-nya, point of interest-nya juga dapat, terus kesatuannya juga dapat, ritmenya juga dapat, seperti itu. Nah, teman-teman bisa mencari referensi-referensi desain seperti ini. Kira-kira yang mana sih desain yang cocok ketika kita mau membuat sebuah desain grafis? Itu teman-teman bisa cari di Behance seperti yang saya tampilkan di sini, atau mungkin Pinterest. Mungkin teman-teman sekarang lebih akrab ke Pinterest ya, soalnya lebih
gampang diakses dan juga simple aja gitu. Tapi Behance juga tempatnya desainer-desainer yang bukan main-main itu. Itu banyak lah teman-teman bisa cari referensi yang bisa dipakai untuk membuat sebuah desain. Ya, kira-kira seperti itu lah ya. Mungkin bisa saya kembalikan ke Zulfan sebagai moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Raju untuk materinya tentang dasar-dasar dari desain grafis. Dan ini bisa pakai atau langsung jawab aja, Mas? Halo, Mas Raju. Sorry. Oh, mungkin bisa tanya jawab dulu ya. Oke. Mungkin materinya nggak lupa. Gitu. Oke, silakan. Oke. Selanjutnya tanya jawab kepada teman-teman yang mau tanya, silakan bisa langsung dropkan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand untuk tanya langsung ke Mas Raju. Ayo teman-teman, for your information, akan ada 3 hadiah dari pimpinan, yaitu Canva Premium buat teman-teman yang penanya terbaik. Ayo dipersilahkan teman-teman. Teman-teman bisa tanya, yang tanya. Mungkin untuk memancing teman-teman, aku mau tanya nih. Boleh nggak, Mas? Oh iya, boleh banget. Oke. Kan ini sebagian teman-teman mungkin ada yang masih awam nih di bidang desain grafis atau gimana lah. Dari Mas Raju ada nggak kita itu memulai dari mana? Misal dari pakai aplikasi apa gitu? Dari mulai aplikasi yang buat di handphone, yang atau buat yang di laptop, buat yang apa ya mudah gitu buat diakses buat para pemula itu pakai apa, Mas? Gitu. Oke, ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Mungkin langsung bisa dijawab aja, Mas, sembari teman-teman ada yang tanya nanti. Oke. Pertanyaannya kira-kira buat teman-teman yang mau memulai desain grafis bisa pakai apa ya? Gitu. Iya, betul. Oke. Kalau dulu sepengalamanku ya, itu waktu aku memulai belajar desain grafis, terutama di desain seni digital desain grafis digital gitu lah. Nah itu aku pakai ini aplikasi di HP yang namanya Infinite Studio. Itu dulu zamanku SMA. Tapi di situ kebanyakan dibuat untuk membuat vector art. Jadi kalau misal teman-teman mau belajar vector art bisa pakai itu. Itu ada di HP. Tapi untuk zaman sekarang ya paling mudah pakai Canva sih. Soalnya di Canva ini kan kita bisa pakai aset apapun. Kita bahkan bisa pakai template yang udah ada, tinggal
tinggal diganti-ganti aja asetnya gitu kan. Kita serk sama desain yang mana, terus kita ganti asetnya kira-kira yang cocok buat acara yang mau kita sampaikan ini pakai aset apa gitu. Dulu pas zamanku awal-awal belajar desain itu belum ada Canva kalau nggak salah, atau mungkin udah ada tapi aku masih belum tahu. Dulu aku pakai CorelDRAW sampai sekarang juga sih. Nah, kalau kataku si CorelDRAW ini lebih gampang buat dipahami daripada aplikasi lain kayak Illustrator atau Photoshop. Pokoknya dia lebih user friendly gitu lah. Dan si CorelDRAW ini juga kan kayak dia dipakai di segala percetakan. Hampir semua percetakan itu pakainya CorelDRAW. Soalnya ya emang lebih enteng juga dan user friendly juga. Jadi teman-teman kalau misal mau memulai bener-bener mulai belajar nih, itu bisa pakai Canva atau CorelDRAW ini. Kalau misal teman-teman mau melatih feeling teman-teman dulu pakai template, bisa pakai Canva dulu. Atau mungkin teman-teman misal udah lebih advance nih dalam desain, udah tahu kira-kira apa yang mau dibikin, teman-teman bisa pakai CorelDRAW. Terus teman-teman nyari referensi dari Pinterest atau Behance, kemudian referensi itu dikumpulkan dan bisa ditiru gitu. Desain kan gitu ya, ada referensi yang bisa kita ambil, ada beberapa referensi, terus kita bisa ambil elemen-elemen pembentuk itu. Seperti itu sih. Apakah menjawab, Zulfan? Oke, cukup menjawab, Mas. Bukan cukup sih, udah sangat menjawab banget sih. Buat teman-teman yang awam mungkin bisa pakai aplikasi-aplikasi yang disarankan Mas Raju tadi. Jadi biar nggak bingung-bingung lagi kalau misal mau ngedit di HP pakai apa nih gitu. Terus kalau mau ngedit di laptop pakai apa, ini yang lebih mudah itu apa. Gitu. Ayo teman-teman yang mau tanya silahkan bisa langsung tuliskan aja di kolom chat, atau bagi yang mau interaksi langsung sama Mas Raju nih bisa langsung raise hand. Izin tanya. Oke, saya persilahkan kepada yang pertama ini, siapa tadi? Noval dulu ya. Habis itu nanti dilanjutkan sama Siti Meastuti. Noval, silakan. Pertanyaannya simpel. Mungkin kayak misalnya contoh saya pribadi mau buat ini ya, apa namanya, logo untuk katakanlah toko atau perusahaan gitu. Itu mungkin fondasi sebelum kita membuat logo biar kita nggak bingung nyari konsepnya itu seperti apa, Mas? Ini mau langsung dijawab, Pak? Ini mau langsung dijawab, Pak? Atau mungkin ada pertanyaan lain gitu? Ya mungkin langsung dijawab aja Mas, biar nanti sampean nggak lupa. Oh iya, siap. Bagaimana awal kita membuat sebuah logo gitu, dari konsep sampai akhir mungkin. Nah, terkait logo ini sebenarnya saya kurang expert, mungkin masih kurang ilmu di bidang itu. Tapi saya sempat mempelajari pembuatan logo ini dari awal sampai akhir. Jadi ketika kita membuat sebuah logo, kita harus tahu nih kata kunci yang mau kita jadikan, atau mungkin kata kunci pembentuk logo itu apa gitu. Misal nih, saya pakai kasus logonya Komisariat Chromium ya, yang saya bikin. Itu lebih mudah. Nah, kalau misal teman-teman tahu,
selain berganti nama, Komisariat Ekstra itu juga berganti logo. Awalnya logo itu berbentuk elang yang itu nggak merepresentasikan apa-apa itu kalau menurut saya. Dan lebih kurangnya logo ini saya temukan di Google gitu. Jadi ini kan, wah ini kan sangat-sangat tidak pantas ya untuk sebuah organisasi kemahasiswaan yang bisa dikatakan udah gede gitu. Dari situ saya dan teman-teman terutama mulai menginisiasi buat rebranding komisariat ini. Dari segi nama, terus logo, terus kemudian arah geraknya kemana. Nah, kita sebelumnya harus tahu nih, kira-kira istilahnya kita harus kenal diri kita sendiri sebelum membuat identitas kita gitu kan. Kita harus tahu kalau misalnya kasusnya Komisariat Chromium, itu kita harus tahu kira-kira kita ini apa sih? Kita berasal dari mana sih? Terus kemudian kita sesuaikan sama nama kita. Nama Chromium ini apa sih? Terus kira-kira apa sih yang merepresentasikan si Chromium ini? Nah, dari situ kita mulai brainstorming istilahnya. Jadi kita tulis nih kata-kata kunci yang membentuk IMM Komisariat Chromium ini. Di situ saya menemukan ada beberapa kata kunci. Wah, saya lupa ini apa aja. Pokoknya kalau misalnya teman-teman lihat desain logonya Chromium itu kan bentuknya rada-rada kayak ada sayap elangnya, terus kemudian ada apa ya, logo IMM yang dipersimpel gitu, tapi tetap merepresentasikan IMM. Kemudian ada apa lagi ya, lupa saya, persis saya tahu apa gitu. Nah, dalam membuat sebuah logo kita harus tahu kira-kira elemen-elemen yang merepresentasikan brand atau identitas kita ini apa. Nah, setelah kita menemukan identitas atau elemen-elemen yang merepresentasikan itu, kita mulai merancang sketsa dasar logonya. Ketika sudah kita kan dalam membuat sketsa ada beberapa ya, nggak cuma satu doang pastinya. Kita mungkin bikin 5 lah minimal. Nah, dari situ kita lihat, kita review lagi. Kira-kira yang lebih cocok yang mana nih? Yang lebih merepresentasikan yang mana nih? Nah, di situ setelah kita pilih, misalnya kita pilih satu. Oh, ini cocok. Mungkin bisa disempurnakan di bagian sini. Di bagian sayapnya kurang melengkung, mungkin seperti itu. Nah, habis itu kita masuk ke apa ya istilahnya, kayak visualisasi logo lah. Visualisasi logo di media digital. Mungkin bisa di CorelDRAW atau Photoshop, Illustrator, Canva. Terus habis itu kan logo tadi itu masih belum ada warnanya. Kita kan belum ngomong warna sama sekali. Terus berangkat dari apa yang saya sampaikan tadi di materi, warna kan menjadi identitas. Terus warna itu bisa mengikat emosi audiens gitu kan. Nah, dalam pemilihan warna ini kita kembali ke proses brainstorming kita tadi. Selain menentukan bentuk, kita harus menentukan warna dari brand kita. Warna bakal jadi melekat banget di brand kita. Seperti kalau misal di kasus nyatanya ada beberapa online shop yang mereka punya identitas sendiri-sendiri kan. Misal Shopee dengan warna oranye-nya, terus ada Tokopedia dengan warna hijaunya, atau mungkin kalau misal ojek online gitu,
Gojek sama Grab kan sama ya. Itu jadi kurang apa ya? Jadi dua brand itu jadi kurang punya ciri khas gitu. Soalnya mereka warnanya sama. Terus mungkin ada lagi Maxim, itu kan warnanya hijau, kuning, maaf. Terus Shopee Food juga kan jaket mereka warna oranye. Nah itu bakal nyambung lagi ke brand identity atau identitas sebuah brand. Itu kalau membahas masalah itu bakal lebih besar lagi jangkauannya. Nah setelah kita menentukan warna logo kita, nah mulai finishing atau mulai finishing logonya lah. Kira-kira nanti bakal dibikin seperti apa. Kita mau bikin stylenya ini flat design atau masih berstruktur atau mungkin bentuknya lebih 3 dimensi bisa, nanti dikasih bayangan atau gradien, itu kan lebih bisa dilihat kayak 3D gitu. Nah, seperti itu. Terus ya sudah. Kalau misal mau lebih istilahnya lebih ribet, bisa dikasih tulisan. Kalau misal mau yang lebih simpel, ya yang simpel aja kayak logonya Apple. Nah dari sini apakah menjawab pertanyaan tadi? Sangat menjawab, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, itu pertanyaan yang pertama dari Brian Noval. Selanjutnya Siti Miastuti, bisa on mic. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya ini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Kan Kakak Raju ini kan biasa menggunakan aplikasi Canva dan CorelDRAW buat desain grafis. Nah, bagi kakak sendiri tuh, apakah ada kelebihan dan kekurangan di antara dua aplikasi tersebut? Mungkin kayak gini Kak, CorelDRAW itu biasanya dibuat untuk kayak ngedit anime misalnya. Terus kalau misalnya Canva itu buat pamflet-pamflet. Nah, apakah ada kayak gitu? Kemudian yang kedua itu gini Kak, kan bagi pemula, bagi kakak, apakah ada aplikasi yang mungkin lebih mudah pengaplikasiannya atau cara penggunaannya dari Canva atau CorelDRAW? Sudah Kak, apakah memahami pertanyaan saya? Oh ya, sudah paham banget. Ya mungkin saya review lagi ya pertanyaannya. Kira-kira antara Corel sama Canva ini lebih mudah mana, dan kira-kira aplikasi yang ini lebih cocok dipakai untuk apa gitu kan. Terus yang kedua mungkin tadi aplikasinya, apakah ada aplikasi atau software yang lebih mudah digunakan daripada si Canva ini. Itu ya, bener ya? Iya Kak. Kalau dari pertanyaan pertama, kira-kira si Canva ini cocok buat apa sih? Buat membuat desain apa sih? Kalau menurut saya si Canva ini emang udah cocok banget dengan kita mau membuat pamflet ya, atau mungkin desain PowerPoint, terus pokoknya yang berhubungan dengan desain desain poster gitulah, yang ada tulisannya gitu, elemen visualnya. Soalnya si Canva ini kan juga menyediakan template yang seperti itu ya. Ada template poster, ada template PPT. Kita tinggal ganti elemen grafisnya aja kan. Nah, seperti itu. Canva memang diciptakan seperti itu. Dan oh ya, tadi kamu sempat bilang kalau aku sering pakai Canva. Sebenarnya hampir nggak pernah malah. Dulu sempat bikin, cuman kurang leluasa gitu. Soalnya itu kan si Canva kan udah menyediakan asetnya. Cuman kalau
kalau dari aku lebih nyaman kalau misal itu benar-benar polosan dan bisa bikin apa aja gitu istilahnya. Terus kira-kira si Corel Draw ini enak buat apa sih? Nah, si Corel Draw ini sebenarnya kan software vektor. Kalau teman-teman tahu, ada beberapa apa ya, kayak format gambar gitu. Vektor, salah satunya vektor. Vektor ini seberapa besar dia di zoom, dia nggak bakal ngeblur. Mungkin tahu ini. Nah, si Corel Draw ini emang basicnya buat vektor. Jadi dia bisa dipakai di ukuran berapa aja tanpa harus khawatir dia bakal pecah kalau misal di zoom. Beda lagi kalau misal udah diekspor ke JPG gitu, itu tergantung ukurannya berapa, itu dia pasti pecah sih. Nah, si Corel Draw ini dia cocok untuk dipakai mendesain pamflet. Terus kemudian mungkin ilustrasi yang bersifat flat, mungkin seperti flat illustration, terus ilustrasi yang basicnya vektor, terutama vektor art, vektor wajah, gitu. Terus ya mungkin seperti itu ya. Terus mungkin kalau misal diomongin ciri khas tiap software, mungkin ada Photoshop. Photoshop ini cocoknya dibikin untuk membuat poster. Atau bukan poster sih, sebenarnya si Photoshop kan tujuannya untuk memanipulasi foto gitu. Nah, kalau misal teman-teman ada yang mau belajar manipulasi foto, kayak mengganti wajah, terus mungkin mengganti backgroundnya diganti warna, atau mungkin diganti tempat apa gitu. Terus mungkin ada lagi itu apa ya, menyesuaikan apa sih, color grading gitu. Jadi kita bisa mengganti mood warna di foto ini mau dibikin seperti apa. Itu bisa pakai Photoshop, atau ada lagi Adobe Lightroom kalau teman-teman tahu itu. Nah, Lightroom lebih ke situ sih, lebih fokus ke color grading. Terus ada lagi itu namanya Clip Studio Paint yang bisa saya gunakan juga untuk membuat ilustrasi, terutama ilustrasi kayak anime tadi yang kamu bicarakan, itu menurutku lebih cocok di Clip Studio Paint. Gitu. Soalnya itu emang enteng banget dan fiturnya sangat-sangat mendukung kalau kata aku. Terus tadi kamu tanya yang kedua itu apakah ada aplikasi yang lebih mudah daripada Canva? Setauku paling mudah itu Canva sih. Karena kita kan tinggal yang tadi itu, yang tinggal replace asetnya, terus sudah disediakan template lagi, itu kan lebih mudah lagi gitu kan. Tapi kalau misal udah ada template dan pengguna Canva udah banyak banget, itu kan rawan desain kita nggak punya ciri khas ya. Jadi mungkin desain kita bakal ya kurang lebih mirip lah sama desain yang lain, tapi itu kan wajar banget. Soalnya ya biarpun ya kalaupun kita pakai referensi desain dari Pinterest, kita kan bakal sedikit banyak mencontek desain yang kita jadikan referensi tadi kan. Seperti itu. Ya, apakah menjawab? Ya Kak, udah. Terima kasih Kak Raju. Siap, thank you.
Apakah ada pertanyaan lain? Oke, ini tadi ada yang rasakan ya jadi kah? Apa ya tadi ya? Ini satu kalau nggak salah. Mungkin di sini ada yang tanya di kolom chat, Mas. Saya bacakan. Eh, maaf nggak bisa on cam. Mendesain secara visual itu bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan imajinasi yang tinggi dalam menghasilkan sesuatu yang bagus dan sesuai. Namun, apakah cukup imajinasi saja dapat menghasilkan sebuah desain atau diperlukan teori-teori tersendiri dalam menghasilkan desain yang sesuai? Karena banyak orang berimajinasi tinggi, namun ketika dihadapkan desain-desain secara langsung masih kurang maksimal di akhirnya. Terima kasih. Gimana, Mas? Ya oke. Terima kasih. Pertanyaannya, saya kira itu menjadi apa ya, keresahan kita semua lah ya. Aku juga sering ngerasa kayak gitu. Di pikiran ini udah tahu gitu mau bikin apa, terus kira-kira ntar bakal kayak gimana gitu kan. Terus pas udah dihadapkan sama layar monitor komputer atau laptop, kita jadi ngeblank gitu. Kadang ini awalnya gimana sih? Kira-kira mau dibikin apa sih? Terus gimana sih alur pembuatannya gitu kan? Nah kalau dari aku tipsnya yang sering ku terapkan ya, itu mungkin dari apa yang udah kita imajinasikan, kita cari referensi tadi dari Pinterest, bisa Behance, gitu. Cari yang sesuai sama imajinasi kita. Tapi kalau misalnya kita cari referensi, kita bakal rawan terdistract dengan konsep awal yang mau kita bikin gitu kan. Nah itu nggak apa-apa. Kalau misal referensi yang kita cari ini masih nyambung sama konsep kita ambil aja gitu. Kita ambil aja. Terus kira-kira nanti pembuatannya bakal seperti apa sih? Terus mungkin kita harus pakai teori-teori apa sih dalam membuat ini? Kita kembali ke teori prinsip desain tadi. Biarpun itu kesannya sangat-sangat teoritis sekali ya, tapi itu benar-benar harus diterapkan sih biar tadi itu biar desain kita bisa dikatakan good design. Nah, sampai sekarang saya juga masih sering merasa seperti itu. Pas udah jadi gitu kan, apa yang saya imajinasikan, apa yang saya ekspektasikan, itu kok kayaknya kurang gini sih. Kok kayaknya masih kurang sesuai sama yang saya imajinasikan. Ya, itu biasanya saya kulik lagi kira-kira yang masih mengganjel itu di bagian mananya. Nah, terus nanti saya atur lagi bagaimana bagusnya. Seperti itu. Kira-kira apakah sudah bisa menjawab? Oke, gimana Andri? Tadi ada yang mau tanya siapa ya? Dini masih udah mungkin udah sama pertanyaan kayak yang sebelum-sebelumnya atau gimana? Baik, sudah jelas. Oke. Apa ya tadi ya? Karena Dini ini Lestari kayaknya. Dini Tasari. Ada pertanyaan Dini? Atau mungkin pertanyaannya udah dijawab sebelum-sebelumnya? Oke, mungkin teman-teman ada yang tanya lagi buat teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, saya hitung 1,
2, 3. Oke. Kalau gitu udah nggak ada yang tanya lagi dan mungkin bisa dilanjutkan ke sesi praktek, Mas. Mas Raju mungkin bisa ngasih koordinasi buat teman-teman. Oke. Kita prakteknya jadi pakai Canva kah? Iya, boleh. Jadi teman-teman mungkin disiapkan, mungkin yang dari laptop bisa langsung buka ke canva.com atau yang dari HP juga mungkin bisa ya, mungkin tapi agak terbatas. Jadi bisa menggunakan laptop lebih bagus. Oke, silakan Mas Reju. Ya, aku izin share screen. Apakah kelihatan guys? Kelihatan Mas? Sudah. Nah, mungkin kita coba kita cari konsep dulu nih. Kira-kira kita mau bikin apa sih? Katakanlah kita bikin poster tentang apa ya? Tentang webinar mungkin ya. Webinar kewirausahaan gitu. Nah, biasanya kalau aku kita cari Pinterest dulu. Kita cari referensi dulu di Pinterest. Misalnya webinar poster. Biasanya. Nah, di sini kan ada banyak pilihan. Kira-kira nanti mau modelnya seperti apa sih? Ada orangnya apa enggak? Terus ada materinya apa enggak? Nah, di situ kita cari referensi yang udah masuk atau apa namanya? Udah ada di bayangan kita. Misalnya kita mau bikin yang kayak gini nih, ini kan ada lebih dari 1 orang gitu. Terus kalau misal di Canva kita ambil nggak bisa ya kalau misal di Canva ya, ambil foto terus di copy. Ya, katakanlah inilah ya. Nah, kalau di Canva sebelumnya teman-teman udah ada yang pernah pakai Canva nggak? Pernah Mas? Gimana? Udah pernah kalau aku. Belum pernah. Yang lain Udah. ada mungkin? Udah. Pernah. Nah, kalau di Canva ini kan awalnya kita bikin ambil elemen yang cocok dulu ya. Misal kita ambil bentuk dulu nih. Terus ini kan artboard kita kotak gitu kan, skalanya 1x1. Misal kita mau bikin buat postingan Instagram gitu kan, itu kan bisa
Bisa portrait juga sih, tapi ini kita pakai kotak aja ya. Nah ini kita mau sesuaiin sama referensi yang kita ambil ini. Di sini kan kita pakai, di sini kan ada warna hitam sebagai backgroundnya gitu. Nah ini kan masih warna abu-abu gitu kan. Kita ganti warnanya di sini. Nah, ada hitam. Terus kemudian kita cari biar background kita nggak terlalu simple polos hitam gini. Kita coba cari elemen-elemen yang lain. Apa ya, mungkin nah di sini kan bisa pakai beberapa pilihan elemen yang ada. Cuman harus langganan ke premium dulu gitu kan. Kalau Canva ini. Nah ini yang bikin aku jarang pakai Canva, bahkan hampir nggak pernah ya. Soalnya kurang leluasa aja gitu. Nah misalnya kita pakai elemen ini buat apa ya, buat ornamen. Ini kan terlalu kontras ya. Kalau misal pakai warna kayak gini, dia ganti warna dulu. Mungkin warnanya bisa pakai abu-abu yang lebih gelap. Terus kita copy paste, tempatkan di tempat yang lain. Nah ini enaknya Canva di sini, dia lebih enteng dan juga lebih mudah gitu. Nah terus katakanlah kita mau pakai, kita kasih tulisan acaranya dulu. Mas, Bapak lu kan. Mas. Katakanlah webinar kewirausahaan. Terus kalau misalnya di Canva ini ada enaknya font yang udah disediakan di sini itu banyak dan juga cakep-cakep gitu. Kalau misalnya kita pakai software lain kayak CorelDRAW, mungkin kita harus install dulu, terus nyari fontnya dulu yang sesuai gitu kan. Nah, kita berhubung ini acaranya adalah webinar dan bisa dikatakan resmi ya, kita cari font yang lebih resmi aja gitu. Nah, dalam memilih font, kita harus tahu kira-kira ini acaranya seperti apa sih. Terus nggak mungkin dong kita mengadakan kegiatan yang temanya ini resmi tapi pakai font-font yang terlalu bercanda gitu, terlalu kesannya nggak serius. Nah di situ pemilihan font sangat-sangat penting. Mungkin kita pakai yang simple ini aja.
Kita bisa sesuaikan jaraknya di sini biar kelihatan lebih seimbang gitu proporsinya, proporsi hurufnya terutama. Kita bisa atur di sini. Nah, misal webinar kewirausahaan. Terus kita pakai rata kiri. Jujur saya suka tipikal desain yang rata kiri seperti ini, bukan yang full rata tengah. Itu terlalu apa ya? Menurut saya kurang, kadang nggak sesuai gitu. Itu kan tergantung mood ya. Nah, itu bisa teman-teman latih lagi lah. Kira-kira cocok seperti apa sih? Nah, mungkin seperti ini dulu. Webinar kewirausahaan, terus kemudian kita kasih subjudulnya. Kalau ini kan a series of dialogues to reconnect with your creative energy. Nah, kita bisa pakai subjudul di sini. Kita tambahkan. Mas Maria, mari. Mas. Ini. Nah, mungkin judulnya seperti ini. Terus karena ini fontnya masih kelihatan satu style gitu, kita coba ganti lah. Nah, mungkin kita bisa pakai ini lebih. Nah, mungkin ada sedikit tips nih. Kalau misalnya kita mau cari kombinasi font, kita cari yang dia itu kalau misal judul utamanya ini tebal banget, usahakan cari subjudul fontnya itu lebih tipis gitu. Atau mungkin ini kan ada jenis font itu ada serif sama sans serif, sama sebenarnya ada lagi satu saya lupa. Nah, si serif ini dia jenis-jenis font yang punya kaki seperti ini. Nah, teman-teman pasti tahu Times New Roman itu kan, yang biasa dipakai di Microsoft Word. Nah, itu namanya font serif, soalnya dia punya kaki di setiap hurufnya. Sedangkan si sans serif ini kayak gini, dia nggak ada kakinya, jadi yang lurus-lurus ini, itu namanya sans serif. Terus mungkin kita ganti warnanya biar nggak satu warna sama si judul. Ya, seperti ini. Mohon maaf saya sedikit kesulitan ya buat mengoperasikan Canva ini. Soalnya memang jarang banget pakai Canva. Coba kita maksimalkan aja. Nah, ini sebagai subjudulnya gitu.
Terus kalau di sini kan ada beberapa foto orang yang menjadi point of interest di situ kan. Jadi nanti bakal ada, kita coba cari foto. Mungkin nemunya ini ya. Nah di sini menurut saya kekurangan Canva di sini. Jadi dia kurang bisa explore gitu. Kayak misal ini ya. Saya maunya ini dia jadi lingkaran gitu, bukan kotak seperti ini. Ini juga. Tapi kalau misal di CorelDRAW itu kita bisa pangkas tuh. Kita jadikan bulat. Nah, mungkin saya belum tahu ya bagaimana cara menjadikan ini lingkaran. Tapi seperti ini mungkin komposisinya. Nah, di sini feeling kita yang main. Kita bakal atur ini ukuran seberapa, terus kira-kira nanti pasnya seberapa, gitu. Terus mungkin kita kasih nama pematerinya. Nah, ini bakal kita highlight nih. Biar lebih jelasnya, kita pakai mungkin font yang sama, cuman bikin lebih tebal, terus warnanya dibedain, biar lebih stand out dari yang lain.
Nah, mungkin seperti ini ya. Atau mungkin bisa dipakai seperti yang ada di referensinya. Kita bisa pakai style seperti ini biar lebih bagus lah. Ini kan asal-asal banget. Nah, mungkin biar menyesuaikan warnanya, kita bisa pakai saturasi yang diturunin. Sebenarnya fitur Canva ini udah cukup bagus sih, cuman kayaknya aku yang kurang tahu aja. Nah, mungkin bisa pakai seperti ini dulu ya. Nah, ini kenapa tadi aku miringin biar dia lebih merepresentasikan kalau dia ini subjudul dan biar lebih beda daripada judul utamanya. Kalau misal dilihat dari pamflet yang udah dibikin sama teman-teman Medcom Revivalis di poster acara ini, itu jauh lebih bagus daripada punya saya. Dan itu udah ngikutin prinsip desain banget sih. Udah cakep banget itu. Terus di sini kita tambahkan informasi tempat dan juga waktu. Nah, ini kenapa saya pindah ke arah kanan sini, biar ruang kosong yang ada di sini nggak terlalu kosong dan komposisinya nggak terlalu fokus ke kiri gitu. Jadi kita bisa pindahkan informasi acaranya di sebelah kanan. Dan mungkin ini benar-benar apa ya? Ini bukan poster sih. Dan mungkin di sini kita coba belajar tentang layouting aja. Mungkin nanti komposisi atau apa? Visualnya bisa teman-teman maksimalkan lagi. Kira-kira nanti ini dibikin seperti apa? Terus ini kira-kira background-nya dikasih apa lagi biar nggak terlalu kosong gitu, tapi tetap kontras. Nah, ini kan cukup kontras ya, warnanya putih, terus kuning, dan background-nya gelap hitam. Nah, mungkin layout-nya bisa seperti ini, judul acaranya di atas, terus kemudian subjudulnya di bawah lebih kecil, tapi tetap stand out dengan cara warnanya dibedakan, terus bentuknya dibedakan, fontnya dibedakan, seperti itu. Terus dua pemateri di sebelah sini, biar dia mendapat spotlight yang sama gitu, biar oh ini pematerinya gitu. Terus di sini ada informasi tambahan seperti tanggal, tempat,
dan juga jam. Ya mungkin seperti ini dulu ya. Mohon maaf kalau sangat-sangat apa ini, saya tidak tahu. Ya mungkin bisa saya kembalikan ke Zulfan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Mas Raju udah memimpin praktek kita pada sesi kali ini. Nah, bagi teman-teman gimana nih hasilnya prakteknya? Apakah bisa menjadi desain yang bagus atau gimana? Ada yang mau untuk melihatkan hasilnya, teman-teman? Atau saya tunjuk nih dari Mbak Farhatus. Gimana nih Mbak? Apakah tadi mengikuti prakteknya atau gimana Mbak? Atau Zulfan, gimana Zulfan? Tadi ngikutin prakteknya nggak? Oke, mungkin dari teman-teman udah mencoba praktek semua ya, dan mungkin hasilnya ya nggak bisa sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Tapi ya mungkin ini awal yang baik buat teman-teman sekalian untuk memulai di desain dalam membuat desain gitu. Jadi tetap jangan putus asa dari tadi teman-teman dari yang disampaikan oleh Mas Raju dari dari prinsip-prinsip terus dasar-dasar dari desain grafis itu mungkin sedikit demi sedikit bisa langsung diterapkan teman-teman di desain, entah itu nanti akan ada desain poster atau mungkin teman-teman ada acara apa, mungkin teman-teman ada yang mau membuat bisnis bisa membuat desain produknya ada dengan bikin sendiri begitu. Dan mungkin dari Mas Raju ada tambahan Mas? Mungkin ada closing statement dari Mas Raju? Ya, mungkin kalau dari aku closing statement-nya, teman-teman kalau mau belajar desain grafis itu paling utama itu harus tetap berlatih gitu. Jadi mau bagaimanapun ini bukan proses yang instan. Aku selama ini juga selama berapa tahun ya, itu masih merasa sangat-sangat kurang banget sih kalau dibanding teman-teman yang lain, teman-temanku yang lain. Terus mungkin kalau misal cari referensi gitu, aku masih sering ngerasa kadang-kadang down soalnya ini bagus banget. Ini gimana cara bikin gini. Pokoknya kalau dari aku tetap terus berlatih. Kalau misalnya mau mencoba terjun di dunia ini, di dunia desain. Itu, thank you. Oke, terima kasih dari Mas Raju. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mengutip dari kata-kata dari Mas Raju sebelumnya, yaitu desain dibuat untuk memecahkan sebuah masalah dan menyampaikan informasi lewat media visual. Tetap berproses, dan dari saya, sebelumnya saya umumkan buat teman-teman yang mau tadi telah bertanya. Yang pertama itu ada Brian Naufal, dan yang kedua ada Siti Miastuti, dan yang ketiga ada Andri Hardiansyah. Saya ucapkan selamat karena telah mendapatkan hadiah dari pelatihan kali ini, yaitu berupa Canva Premium. Dan buat teman-teman yang telah hadir di pelatihan kali ini bisa mengisi formulir yang ada di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat dari pelatihan ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hilmi Sumanfanani, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, mari kita foto sama-sama buat teman-teman bisa open cam. Dan mohon maaf buat Mas Raju, bisa share screen-nya dihentikan, Mas? Siap. Oke, mungkin teman-teman bisa share screen semua. Share screen. Bisa open cam semua, teman-teman.
Mbak Rina, Andri, Azhar Sofia, Nurida, Adel. Silakan open cam. Oke, sudah semua. Ayo, masih banyak yang belum open cam. Azhar, Nurida, Adel. Oke, mungkin langsung aja aku pimpin. Noval mungkin, Noval. Zulfan mungkin bisa seluruh juga ya nanti sama aku. Oke, langsung fokus saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, terima kasih banyak Mas Raju atas waktunya dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir di pelatihan ini. Dan jangan lupa isi form kehadiran untuk mendapatkan sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa di pelatihan selanjutnya atau acara-acara dari Komisariat Revalis selanjutnya. Waalaikumsalam. Thank you, thank you. Ya. Mungkin dari Tung Rina mungkin ada yang mau disampaikan real follow up pelatihan desain ini. Oke, jadi terima kasih ya teman-teman karena sudah mau mengikuti kegiatannya sampai selesai. Nah, ini nanti insya Allah akan ada follow up berupa lomba kegiatan mendesain untuk teman-teman yang tadi ikut kegiatan pelatihan ini. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, teknisnya seperti apa akan disampaikan melalui WhatsApp ya. Jadi nanti akan kita sampaikan teknisnya seperti apa ke teman-teman. Ini juga follow up ini juga sebagai bentuk kita memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Jadi nanti ditunggu aja, nggak akan jauh-jauh tentang ya masih ada hubungannya dengan pokoknya desainnya nanti ada hubungannya dengan keanekaragaman di Indonesia. Jadi silahkan ditunggu nanti akan seperti apa teknisnya. Itu aja dari saya. Mungkin saya ucap banyak terima kasih pokoknya ke teman-teman. Ya, terima kasih. Seperti yang belum ngisi absen saudara belum ditutup. Izin pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya, filter.